Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan, juga menikmati akan kuasa-Nya bersama pujian dan penyembahan kita, juga bersama dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan Aku Rindu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, ambil Alkitab saudara dan kita sama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada kita untuk keseluruhan dan saudara-saudara memperhatikan supaya kita boleh memahami bersama-sama. Dikatakan di sana di ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat 5, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum di sungai itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya memberikan tema kepada kita, yaitu Tuhan pasti memelihara. Sekali lagi, Tuhan pasti memelihara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari bacaan yang sudah kita baca ini, sesuatu yang ajaib dan sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Menurut pemikiran kita atau menurut logika kita, ini sesuatu yang mustahil dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena apa? Bagaimana mungkin burung memberikan makan untuk manusia? Kalau manusia memberikan makan untuk burung, itu masih bisa masuk akal. Tetapi kalau burung kasih makan manusia, itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk di akal logika kita. Berikutnya, burung gagak ini juga merupakan burung yang haram pada waktu itu. Nah, orang Yahudi berpikir bahwa burung gagak ini merupakan burung yang haram, dan bagaimana mungkin dia bisa memberikan makan kepada Elia. Berikutnya, burung gagak ini adalah burung yang liar, yang tidak bisa dijinakan dengan baik. Burung gagak ini tidak bisa dilatih seperti burung merpati, tidak bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin dia bisa memberikan makan untuk Nabi Elia? Tetapi saudara perlu ketahui bahwa ternyata di ayat yang kita baca ini sungguh nyata dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia. Dan kita tahu, kita percaya semua itu oleh karena kekuasaan Tuhan, oleh karena kehebatan Tuhan yang dia sanggup mengatur segala sesuatu untuk memberikan makan kepada Elia, untuk memelihara Elia pada waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita dipelihara seperti Tuhan telah memelihara Elia, yaitu melalui burung gagak yang diperintahkan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu menerima kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat 2, di sana dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada Elia.
menyuruh dia untuk pergi ke sungai Kerit untuk bersembunyi di sana. Nah, intinya di sini adalah Elia menerima firman dari Allah. Saudara yang saya kasihi, hari-hari ini banyak orang yang memilih-milih firman. Mereka hanya memilih firman yang sekiranya cocok dengan kebutuhan mereka. Kalau hari ini mereka membutuhkan berkat, mereka hanya berpikir firman yang cocok untuk saya adalah firman yang memberkati, firman yang sangkut pautnya tentang berkat, itulah yang saya terima. Kalau firman yang lain tentang teguran, tentang bagaimana cara hidup dekat pada Tuhan, jangan dikasih itu, jangan dikasih. Nah, tidak bisa. Semua firman kita harus terima. Entah itu untuk menegur kita, entah itu berbicara tentang berkat, berbicara tentang bagaimana sikap kita kepada Allah, bagaimana sikap kita kepada sesama kita manusia. Kita harus terima. Karena itu pun berkat daripada Tuhan, dan itu pun cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Nah, itu yang pertama, kita harus memelihara, harus menerima kebenaran firman Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita harus terima. Baik itu cocok atau tidak cocok kepada kita harus terima itu firman untuk membangun kehidupan kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah melakukan firman itu. Yang kedua adalah melakukan firman itu. Dikatakan di ayat yang keempat, kelima, dan keenam. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi. Dikatakan di sana, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Kerit. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Tuhan menginginkan kita supaya kita memelihara kebenaran firman-Nya. Karena barang siapa yang memelihara akan firman-Nya, maka Tuhan akan memelihara kehidupannya. Artinya apa? Barang siapa yang menaruh firman Allah di dalam hatinya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, barang siapa yang firman itu hidup di dalam dirinya, maka Tuhan pasti akan memelihara kehidupannya. Di firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau firman itu hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam firman, maka apapun yang kita minta di dalam nama Yesus pasti akan diberikan kepada kita. Karena apa? Karena kita memelihara dan melakukan kebenaran firman. Jadi lakukan dan peliharalah firman Allah, maka Tuhan pasti akan pelihara kehidupan kita. Berkat Tuhan itu sungguh ajaib, dan berkat Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada berkat natural dan ada berkat yang supranatural. Berkat natural artinya adalah berkat yang dikerjakan oleh tangan kita sendiri dan yang masuk pada akal logika kita. Sedangkan berkat supranatural adalah berkat yang dari Tuhan, yang tidak terpikirkan oleh kita, yang tidak masuk di akal logika kita. Seperti yang terjadi pada Elia pada waktu itu. Berkat supranaturalnya adalah Tuhan memelihara dia melalui burung gagak yang tidak masuk di akal logika kita. Sedangkan berkat naturalnya adalah dia disuruh oleh Tuhan untuk minum dari sungai itu, yaitu sungai Kerit. Jadi percayalah kepada Tuhan, percayalah pada firman-Nya, lakukanlah itu dengan setia, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan satu pujian untuk meneguhkan firman yang sudah kita dengarkan pada saat ini.
Amin.